Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya guru fikih Hadi Sarwoko di MI Al-Mahad Rodotuliga Bojonegoro, sekaligus mahasiswa UINSI Samarinda. Dan kali ini pada kesempatan ini akan mempresentasikan peer teaching. Ya, baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar hari ini, agar diridhoi Allah dan mendapat ridhonya, mari kita buka pelajaran hari ini dengan berdoa kepada Allah, bisa dipimpin oleh Ananda Subairi. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, biar semangat kita ice breaking kalimat thayyibah biar sekaligus mendapatkan pahala dari Allah. Ya, bersama-sama dipimpin oleh Khalifah ada. Ada, Pak. Ya, silakan Bu. Sama-sama Dulu teman-teman, kita refresh dulu. Ucapkan tasbih, Ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan amin. Alhamdulillah. ucapkan Allahu akbar. Terima kasih Ananda Sarifah. Iya, Bapak. Sekarang kita belajar pelajaran fikih, materi tentang bersuci dari haid. Sebelum saya menyampaikan materinya, alangkah baiknya biar nanti anak-anak paham apa maksud yang ingin dicapai dalam pelajaran ini. Saya sebutkan tujuan belajar dulu. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian haid. Terus yang kedua, siswa dapat menyebutkan batas-batas waktu haid. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang dilarang ketika haid. Biar lebih mencintai tanah air kita nyanyikan lagu dulu, Indonesia Raya, Hubul Waton Minal Iman. Bisa dipimpin oleh Lukmanul Hakim. Ya, hafal kan lagu Indonesia Raya? Apa siap? Hafal. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanah airku, dan tumpah di sanalah diri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, sadar tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Maka jiwanya bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, tepuk tangan untuk Ananda Lukmanul Hakim. Ya, sebelum membahas bersuci haid, saya absen dulu ya. Yang pertama, Ananda Yunaini, masuk. Diri. Hadir. Lukmanul Hakim. Hadir. Saiful Amin. Kelihatannya banyak yang kosong ini pada di acara apa ini? Lagi maulid, Ya, Pak. sekarang pembahasan kita adalah bersuci setelah haid. Ya, sebelum saya jelaskan bersuci setelah haid, mungkin anak-anak ada yang tahu
apa itu haid? Ya, sebelum saya tunjuk, ada yang angkat tangan untuk menjawab apa itu haid? Hai, saya Pak. Ya, Ananda Ida, apa Ini itu Pak, haid? Aisyah. Ini saya Pak bisa. Oh, Aisyah ya, maaf Aisyah. Saya kira Ida. Apa Aisyah? Haid itu yaitu keluarnya darah dari rahim perempuan. Darah Ya. yang keluar dari rahim perempuan. Ya. Satu lagi mungkin yang anak laki-laki ada yang bisa. Saya Pak. Adam bisa tak Adam Pak? Ananda ada yang ada. Ayo ke Lukman, tak Pak bisa Lukman lah pinter Pak. Yang bisa. Ya Lukman lah Kalau pinter. Menurut bahasa, Ya, haid ya, itu Ananda adalah Lukman. darah yang mengalir. Ya, darah yang mengalir. Terima kasih Ananda Adang dan Ananda Aisyah. Kita buktikan ya jawabannya bersuci setelah haid. Apa itu haid? Yang pertama, pengertian haid menurut bahasa adalah mengalir. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, darah yang keluar dari rahim perempuan balik dalam keadaan sehat bukan karena penyakit. Ya, yang mirip hampir mendekati benar Ananda Lukman tadi. Darah haid itu darah yang keluar. Aku Pak yang menjawab tadi Mas. Oh ya, Aisyah, maaf. Ya. Darah yang keluar dari perempuan balik dalam keadaan sehat bukan karena penyakit. Kalau penyakit dinamakan darah istihadah. Jadi yang keluar dari rahim perempuan itu bukan darah haid saja. Ada darah istihadah, ada darah nifas. Kalau nifas, ada yang tahu apa itu darah nifas? Tahu Setelah Pak. melahirkan, Ya, Pak. Darah yang Aisyah. keluar setelah melahirkan. Ya, itu ya. Jadi ada darah nifas, ada darah haid, ada darah istihadah. Sekarang kita bahasanya di sini darah haid. Darah haid merupakan fitrah bagi seorang perempuan. Jadi kalau ada temannya, apalagi ini kelas 4, ada teman perempuannya yang haid, jangan dibully, jangan diejek, karena ini sudah kodrat dari Tuhan. Ya, itu darah haid. Perempuan yang haid harus selalu menjaga kebersihan dirinya. Jangan mentang-mentang haid terus tidak mau mandi, harus tetap menjaga kebersihannya. Itu tentang haid. Sebelum saya lanjutkan, saya ulang sebentar, berarti Ananda Ida, kira-kira apa perbedaan antara darah haid, nifas, dan istihadah tadi? Kalau darah haid itu yang keluar dari rahim perempuan setiap bulan datangnya. Kemudian kalau darah istihadah itu darah penyakit. Begitu bukan Pak Guru? Oh ya, benar sekali ya. Terima kasih Ananda Ida. Ya, selanjutnya, setelah pengertian haid, sekarang batas waktu haid. Ya, batas waktu haid. Usia minimal haid adalah kurang lebih sekitar 9 tahun Hijriah. Ya, Hijriah. Kalau dikonversi ke tahun Masehi, kira-kira sekitar 8 tahun. Ya, bisa dihitung nanti. Ya, umumnya haid itu 1 bulan terjadi 1 kali dengan kisaran waktu 6 sampai 7 hari. Ya, pada umumnya rata-rata kalau wanita haid itu 6 sampai 7 hari dalam 1 bulan. Waktu haid kalau paling sedikit 1 hari 1 malam atau 24 jam dan paling lama 15 hari 15 malam. Jika darah haid keluar melebihi 15 hari 15 malam maka dinamakan darah istihadah. Ya, darah istihadah. Ya, lebih jelasnya bisa dilihat contoh berikut ini. Ya, ini. Yang pertama ya yang tanggal 1 sampai tanggal 7. Tanggal 1 sampai 7 hari itu dinamakan darah haid. Selebihnya sudah suci. Ya, rata-rata tadi haid kan 1 bulan itu 6 sampai 7 hari. Terus yang contoh yang kedua. Ini hari pertama sampai hari ke-16 keluar terus haid. Ya, karena tadi haid itu paling lama 15 hari. Ini melebihi 15 hari, maka ini dinamakan istihadah. Ya, istihadah darah penyakit. Ya, ini tentang batas waktu haid.
Ya, sampai di sini jelas ya? Mungkin ada pertanyaan? Ya, Pak Ya. Guru. Kalau ukuran banyaknya darah haid yang keluar itu berapa? Paling sedikit berapa? Paling banyak berapa? Paling banyak ya tadi sudah dijelaskan, paling banyak 15 hari. Itu paling banyak. Melebihi dari itu nanti namanya darah istihadah. Sedangkan kalau paling sedikit 1 hari 1 malam atau 24 jam. Insya Allah seperti itu. Itu ya Ananda Ida. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat. Ya, Ya, tepuk Pak. semangat, tepuk semangat. Saya contohkan dulu. Tepuk semangat 3 kali. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Asik, 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 semangat. Saya minta gantian ya tadi Bu Sarifah sudah, ya Pak Lukman sudah, Ananda Ida. Oke. Nah, Tepuk semangat. Aku bisa, nah, kamu bisa, kita bisa. Asik, 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 semangat. nah, terima kasih. Ya lanjut ya, sebab yang ketiga, hal-hal yang dilarang ketika haid. Ya, jadi nggak boleh melakukan hal-hal seperti yang pertama ini ya. Jadi kalau melakukan seharusnya mendapatkan pahala, berhubung ini haid, kalau melakukan tambah mendapatkan dosa. Karena orang yang haid dilarang melakukan hal-hal ini. Apa hal-hal ini? Yang pertama, sholat. Ya, sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, diharamkan ketika seorang wanita sedang haid dilarang melakukan sholat sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi an Aisyata qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aqbalatil haidatu fada'iyas sholata. Ya. Yang kurang lebih artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang waktu haid hendaklah engkau tinggalkan sholat. Ya itu sudah jelas. Ketika seseorang haid tidak boleh melakukan sholat. Yang kedua ya melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa baik itu puasa sunnah. Kalau contohnya puasa sunnah Itu puasa Senin Kamis, Pak. Senin Kamis. Suberi puasa wajib contohnya masih ada nih. Puasa di bulan Ramadan, Pak. Ya puasa Ramadan. Ya ketika seseorang wanita sedang haid diharamkan untuk melakukan puasa. Ketika puasa Ramadan haid tidak puasa, nanti diwajibkan mengganti di bulan selain Ramadan. Dinamakan puasa apa? Ananda Ida? Ya, kodo. Sudah pernah ya? Ya. Iya, Pak. Saya kan perempuan. Ya, selanjutnya adalah ya kira-kira ini gambar orang apa Ananda Yuna ini? Masih ada? Tidur, Pak. Ini ada, Pak. Ini gambar apa Ananda Yuna ini? Yang mana, Pak? Yang ini, yang ini. Oh, lagi sholat. Ini masa orang sholat ini? Ya, ini gambar seseorang yang menyentuh Al-Quran. Ya, jadi orang haid tidak boleh menyentuh atau membaca mushaf Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, sudah jelas. Menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Kalau haid tidak boleh. Larangan selanjutnya yang keempat adalah tawaf. Mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali. Itu yang larangan ketika seseorang sedang haid. Larangan selanjutnya yang terakhir. Kira-kira ini gambar orang sedang apa? Berdiam di masjid, Pak. Ya, Itu yang masuk terakhir. dalam masjid. Ya, terkenal istilahnya dengan istilah apa? Berdiam di dalam masjid. Iktikaf. Iktikaf. Ya, iktikaf. Ya, ketika seseorang sedang haid dilarang iktikaf di dalam masjid. Masjid. Ya, itu larangan-larangan ketika seseorang sedang haid. Yang terakhir kesimpulan. Ya, kesimpulan haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan, baik dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan atau penyakit. Terus yang kedua, batas waktu haid paling sedikit adalah sehari semalam dan paling lama adalah 15 hari 15 malam. Akan tetapi umumnya haid berlangsung selama 6 sampai 7 hari.
Terus yang ketiga, hal-hal yang dilarang ketika haid diantaranya sholat, puasa, menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran, serta tawaf dan beriktikaf di dalam masjid. Pentingnya bersuci, ya, ibadah itu harus bersuci. Oleh karena itu harus anak-anak perhatikan betul biar ibadahnya diterima oleh Allah. Karena Allah tidak menerima ibadahnya orang yang tanpa bersuci. Ya, karena agama Islam itu suci. Seperti pepatah an-nadzafatu minal iman. Ya, kebersihan sebagian dari iman. Sebelum saya tutup ya, dikerjakan latihan materinya, dikerjakan di rumah. Insya Allah minggu depan saya nilai. Sambil saya nilai minggu depan dilanjutkan pelajarannya tata cara bersuci dari haid ya, atau disebut dengan mandi besar. Ya, demikian dari saya. Sebelum kita tutup, terakhir biar tidak ngantuk, ayo bersama-sama. Yo. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Trik. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati sholat beri. Kalau kau suka hati sholat beri. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sholat beri. Kalau kau Suka suka hati hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Beri. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Udah ya. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan semangat selalu biar menjadi orang yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.